Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ikhwanul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini mari selalu bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengertian mari kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan buat kita semua. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nanti di akhirat itu ada sebuah pernyataan Rasulullah yang perlu kita renungkan. Bahwa orang masuk surga itu bukan karena ibadah puasanya, bukan karena ibadah hajinya, bukan karena amal solihnya, tetapi para hadirin kata Nabi, nanti orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apakah arti rahmat itu para hadirin? Rahmat adalah kasih sayang Allah. Maka tentu hidup ini bagaimana agar kula kali panjenengan selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 218 Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, wahajaru dan yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah dan yang berperang atau berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang harapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah pengampun lagi maha penyayang. Maka para hadirin, menurut ayat ini paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kula kali panjenengan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman ini. Kita paham hadirin malam ini, bahkan siang ini malam nanti itu, yang namanya puasa itu sebetulnya kalau kita jujur tidak terbatas kewajiban saja bagi orang yang beriman.
Walaupun redaksinya itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa. Kalau kita melihat lagi para hadis sebenarnya tidak terbatas kewajiban saja. Ketika iman ini kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang kita kerjakan sebenarnya menjadi kebutuhan kita. Bahwa kita ini butuh puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya begitu iman yang kuat, maka puasa ini para hadirin menjadi apa? Kebutuhan kita di hadapan Allah. Seperti sholat yang kita kerjakan. Asalnya menjadi kewajiban, iya. Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya kita ini butuh sholat di hadapan Allah. Kalau sholat pun kita jadikan butuh, apalagi puasa, maka dikerjakan dengan terasa nikmatnya. Bahwa sebenarnya apa? Orang beriman butuh dengan ini semuanya. Lah maka seluruh ibadah apapun para hadirin kerjakan dengan nilai iman yang kuat. Sebab kita harus tahu bahwa iman kita, kata Nabi, dibagi menjadi dua bagian itu. Beliau pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mu'minu qawiyyun khairun. Iman yang kuat itu lebih baik, kata Nabi. Fahabu ilawa, dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minat dhaif, daripada iman yang lemah. Ini. Sehingga apa? Ada iman yang qawiyun, iman yang kuat hadirin. Yang kedua, ada iman yang dhaifun, iman yang lemah. Nah, untuk membuktikan gimana iman ini kuat, mudah sekali. Yang pertama, indikator iman yang kuat itu, yang pertama, bahwa ibadah apapun itu dikerjakan karena iman yang kuat di hadapan Allah. Kenapa Anda puasa? Karena iman. Kenapa Anda sholat? Karena iman. Kenapa Anda rajin taklim? Karena iman. Maka iman ini sangat menentukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Maka kalau kali panjenengan pastikan dengan siam Ramadan ini jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita sadar iman kita sifatnya fluktuatif. Yazidu wa yankus. Yang kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Ini iman kula kali panjenengan. Nah, agar tidak pasang, agar tidak sudah selalu pasang, ayo rajinlah taklim. Rajinlah mengaji agar pasang, tidak pernah surut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa Rasulullah itu, ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkanlah imanku atas agamamu. Loh, ini iman. Maka kula kali panjenengan dengan siam Ramadan ini jadikan apa? Sebagai sarana untuk meningkatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dirahmati oleh Allah. Kemudian Ramadan yang sudah hadir ini, harapan Nabi, umatnya harus dalam keadaan apa? Bahagia, senang, tidak susah, tidak sedih. Karena begitu memang adanya. Sampai Nabi pernah mengatakan begini, man fariha, barang siapa yang gembira bidukhuli Ramadan, dengan hadirnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasaduhu ala niron, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Berarti apa? Gembira ini syarat utama. Maka kalau kali panjenengan ibadah apapun, kalau dasarnya senang, suka, cinta, akan terasa nikmat. Kenapa Anda puasa? Karena aku senang. Kenapa Anda mengaji? Aku senang. Kenapa Anda ibadah? Karena aku senang. Ini harapan Nabi. Sebab ada umat Nabi itu ketika Ramadan hadir, belum tentu dia bahagia. Bisa jadi susah. Kenapa? Karena urusan dunia lagi. Maka dengan iman yang kuat, apa harapan kula kali panjenengan? Mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Allah, wahajaru, dan orang yang berhijrah di jalan Allah, yang berarti berpindah. Jadikan Ramadan ini sebagai momentum perpindahan perilaku lokal panjenengan. Hari ini kita dibakar di bulan Ramadan ini, di bulan ini. Apa harapan Allah pasca dibakar? Semakin menjadi pribadi yang tangguh. Berpindahlah sekarang, jangan stagnan, jangan monoton. Ada perubahan.
Maka kula kali panjenengan ini Masjid Al-Ikhlas yang luar biasa. Ayo tanamkan ini seperti rumah kita sendiri. Kenapa harus punya prinsip itu? Kalau kita punya prinsip Al-Ikhlas seperti rumah kita sendiri, maka kita ini kerasan di rumah ini. Kita kerasan di Al-Ikhlas ini. Maka hadirnya ke masjid ini bukan karena Ramadan saja, tidak. Tapi di Ramadan, ayo tetap cinta kepada Al-Ikhlas ini. Ini bagian daripada hijrah. Ya berarti apa? Ada perubahan perilaku, perubahan sikap. Ini yang terpenting. Sampai ada ulama sufi diterangkan, menurut beliau, hijrah itu tidak boleh meninggalkan dari hal yang kecil yang baik. Terus kerjakan. Kata beliau, al-hijratu faridun ila yaumil qiyamah. Hijrah itu tetap wajib sampai hari kiamat. Dari apa? Yang pertama, minal maksiati ila ta'ati. Dari kemaksiatan menuju kepada taat. Itu hijrah. Maka kalau kali panjenengan harus apa? Muhasabah. Masa ibadahku ini terus kapan aku meningkat? Yang tahu kita dan Allah. Minal maksiati ila ta'ati, dari kemaksiatan menuju kepada taat. Ini hijrah. Maka orang yang bijak jangan pernah puas dulu dengan ibadah yang sudah kita kerjakan. Jangan puas dulu. Tapi harus kita evaluasi. Hari ini kita sudah ibadah umroh, sudah haji. Kebalikannya, lantas siapa yang saya benci hari ini? Naudzubillah. Kalau sampai muncul sifat benci dalam diri kula panjenengan, maka naudzubillah tidak akan punya nilai di hadapan Allah. Maka apa? Kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, minal jahli ilal alim. Berpindah dari kebodohan menuju kepada ilmu. Kula kali panjenengan sebagai orang Islam harus senantiasa rajin belajar dan belajar. Harus hadir di majelis ilmu, ini penting. Apa tujuannya? Agar berubah dari kebodohan menjadi tahu. Ini pinter. Itu bisa disebut apa? Hijrah. Maka kalau kali panjenengan, ayo jangan pernah merasa puas urusan ilmu. Terus mencari ilmu. Terus mencari ilmu itu penting. Ini luar biasa. Dan yang ketiga, dari apa? Minal isrori ila taubati, dari dosa yang bersinambungan yang terus dikerjakan menuju kepada taubat. Lah, jadikan Ramadan ini sebagai apa? Sarana taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa para hadirin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang ketiga kata Allah, wajahadu fisabilillah. Orangnya ini harus berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Ingat, tidak hanya membawa senjata berperang, tidak. Kesungguh-sungguhan hadir di rumah Allah ini bagian daripada jihad. Menuntut ilmu bagian daripada jihad. Maka kata Nabi, man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari kampung halamannya, fi thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu, kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, maka langkah dia seperti orang berperang di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai kembali pulang. Dicatat oleh Allah sebagai berang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad. Nah, ada dua cara jihad, bi amwalihim, dengan jiwa, dengan harta kula kali panjenengan. Amal dengan harta. Silakan berbagi mumpung bulan Ramadan. Harapannya pasca Ramadan tetap rajin berbagi. Ini bi amwal dengan harta. Al-ikhlas, terus menerima sumbangsi panjenengan, sedekah panjenengan untuk berjihad mengembangkan ini rumah-rumah Allah. Ini luar biasa. Biamal dengan harta. Yang kedua, wa anfusim, dan jiwa mereka. Kesungguhan hadir ke rumah Allah. Tadi saya katakan, ayolah semangat hadir ke rumah Allah. Kalau sudah seperti ini, dengan iman, dengan hijrah, dengan jihad, apa harapan Allah? Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu loh yang mengharapkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah pengampun lagi maha penyayang. Loh, kalau sudah dapat rahmat dari Allah, otomatis akan diampuni oleh Allah,
kalau sudah terampuni akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kula kali panjenengan dengan iman, dengan hijrah, dengan jihad, mudah-mudahan kula kali panjenengan senantiasa dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiruha innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Jumat kita siang ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kebaikan kula kali panjang niat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maghfir li wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban ya Allah wa ilman nafi'a ya Allah wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warnal badila badila warzuqna ijtinaba. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar.